Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebagaimana rencana sebelumnya, hari ini alhamdulillah kita semua, saya didampingi Bu Dirjen, staf ahli dan beberapa lagi jajaran Kementerian Sosial bisa bertukar pikiran, bersilaturahmi, bicara dari hati ke hati dengan Mas Farhat, dengan Mas Agus Salim, dengan Mas Alvin Lim, dan juga rombongan lain Pak Yasin yang semuanya tadi menyampaikan pendapatnya. Alhamdulillah dalam pertemuan lebih dari 1 jam kita bicara dari mulai Mas Farhat disusul dengan teman-teman yang lain, kemudian ditanggapi oleh kami, lalu kita sampai pada satu kesimpulan di mana kami ingin mengembalikan semua isu ini kepada niat baik. Niat baik yang awalnya ditujukan untuk membantu Mas Agus Salim. Niat baik inilah yang menjadi landasan diskusi kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini juga nanti akan disambut oleh teman-teman yang lain, misalnya Mbak Novi maupun Mas Densu yang sebelumnya juga sudah bicara dengan kami dari titik niat baik ini. Kemudian yang kedua juga dilandasi dengan rasa semuanya adalah saudara. Mas Farhat ini bersaudara ini dengan siapapun, dengan kita-kita semua, termasuk yang mendampingi Pak Andi. Pak Andi ini adalah mantan sesepuh Kementerian Sosial. Dengan merasa sebagai saudara ini semua bisa kita bicarakan dengan baik. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini bahwa pengumpulan donasi itu memang ada ketentuannya. Ada undang-undang pengumpulan uang dan barang atau pengumpulan uang dan barang. Memang benar pengumpulan uang dan barang. Kemudian ada peraturan Menteri Sosial, di mana setiap pengumpulan barang itu harus mendapatkan izin. Kalau cakupannya kabupaten kota cukup bupati wali kota, kalau gubernur itu adalah tentu, atau wilayahnya provinsi itu adalah gubernur. Sementara kalau tingkat antar provinsi itu mendapat izin dari Kementerian Sosial melalui rekomendasi dari bupati wali kota dan gubernur. Ini perlu kami sampaikan supaya semua makin memahami aturan-aturan yang ada kaitannya dengan donasi. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita menjadi salah satu bangsa yang paling dermawan. Kalau ada yang susah, kita tiba-tiba semua secara spontan ingin membantu. Maka dalam hal inilah kemudian pemerintah membuat ketentuan yang agar semua donasi yang diberikan itu tepat sasaran, bermanfaat bagi yang memang dibantu, sekaligus juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Kementerian Sosial akan memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Jadi tidak akan memberikan izin kepada perorangan, tapi memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Dan itu tentu tercatat di dalam Kementerian Hukum dan HAM kalau dulu. Kalau sekarang Kementerian Hukum. Kemudian masa izinnya itu hanya 3 bulan, yang akan bisa diperbaiki setiap 3 bulan. Dalam ketentuan, kalau donasinya di atas 500 juta, maka perlu diaudit oleh akuntan publik. Tapi kalau di bawah 500 juta harus diaudit sendiri oleh yayasan atau badan hukum yang menyelenggarakan donasi. Semua baik yang dilakukan, yang dia audit oleh akuntan publik maupun oleh intern, itu harus diserahkan kepada Kementerian Sosial tentang keseluruhan
pemanfaat dari donasi yang didapat. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan supaya siapapun yang ingin mengumpulkan uang dan barang bisa memproses izinnya, dan izinnya sangat mudah. Izinnya sangat mudah kalau di Kementerian Sosial cukup melalui aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Mas Farhad dan teman-teman, dan juga kepada Mas Agus Salim, ya, yang terbuka untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya, mencari titik temu, dan kemudian kita harapkan nanti jika ada solusi ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak dan menghindari sama-sama kesalahpahaman di masa yang akan datang. Tentu hasil ini nanti akan kami sampaikan ke Mbak Novi dan Mas Densu. Setelah itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu, dan lalu ya ini menjadi tempat silaturahmi yang bisa kita katakan ada semacam kesepakatan damai. Saya kira itu harapan saya, tapi selebihnya kami kembalikan kepada Mas Farhad. Monggo Mas Farhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih yang tak terhingga buat Pak Menteri Sosial, Pak Gusipul, dan jajaran, teman-teman yang tetap setia pembela kaum lemah, dan teman-teman dan beberapa orang donatur juga yang bergabung di sini. Kami sudah mendapatkan wejangan-wejangan dan masukan-masukan pandangan-pandangan negarawan ya tentang mana ini kan makna harusnya disyukuri. Dan Pak Menteri minta kita kembali ke fokus ke pengobatan Agus, karena ini adalah golden time istilah Pak Menteri tadi. Ya, masa-masa yang penting daruratnya Agus adalah bagaimana fokus ke pengobatan Agus. Jadi saya senang banget, artinya apa yang kami pikirkan itu sudah terwakili apa yang dipikirkan dan akan dilaksanakan Pak Menteri. Itu yang saya nggak kepikiran gitu Pak, tapi makanya kewenangan dan ini sebenarnya sudah di tangan Pak Menteri. Jadi bukan nanti Pak Menteri membujuk orang sana membujuk sini lagi, kami justru mengikut pemerintah gitu. Dan kami dukung apapun yang terbaik. Bagi saya sih kalau udah orang tua yang berbicara, negara yang berbicara, kalau bagi kami keluarga itu pamali kalau untuk tidak didengarkan. Itulah bentuk kerendahan hati kami. Yang mudah-mudahan teman-teman juga habis ini jangan diadu-adu domba lagi nanti ya. Kalau diadu domba nanti kan jadi ribut tadi ya. Yang mudah-mudahan sesuai dengan nama kami Pak Menteri. Mudah-mudahan nanti kita buat yayasan sendiri lah juga. Yayasan Farhad, yayasan yang penuh perhatian. Dan boleh, dan itu boleh. Boleh, tinggal ngajukan izin aja, boleh. Itu karena sama-sama pakai songkok. Ya, hari ini saya memang ditanya kenapa biasanya pakai pando Pak Menteri, pakai baju kaos, tapi hari ini saya pakai kopiah karena saya yakin Pak Menteri juga pakai kopiah gitu. Kami nggak janjian loh. Jadi terima kasih ya. Agus, selama ini tolong jangan ejek-ejek lagi Agus sedih. Sekarang Agus sudah bahagia Agus. Senang. Agus senang. Sarangnya Indonesia, Agus senang gitu. Jadi terima kasih Ibu, Bapak-bapak di sini. Teman-teman udah dengar, jadi hentikan lagi kita bully-bullyan dulu gitu. Yang penting fokus untuk kesehatannya Agus. Dan Agus jangan takut, uang itu banyak membantu Agus, bahkan lebih banyak lagi Agus yang membantu Agus ya. Yang penting Agus sehat. Jadi habis dari ini kita udah nggak ada agenda lain selain apa yang arahan Pak Menteri, tapi kita mau fokus ke jadwal operasi. Ya. Terima kasih. Ya. Pak Menteri, mungkin terkait pertemuan kisruh donasi tadi kan berarti ada poin-poin yang telah disepakati, mungkin apa saja nanti. Terus yang kedua mungkin ada rekomendasi terkait nanti kedepannya seperti apa? Ya nanti pada saatnya ya. Tapi yang penting hari ini Mas Farhad dan teman-teman ini mau duduk kembali. Itu yang penting. Itu mau duduk kembali membicarakan poin-poin penting ke depan yang bisa kita jadikan landasan bersama untuk
membantu, ya membantu Mas Agus itu dulu titik. Tapi sempat Tapi memberikan solusi nggak solusi sih? Mungkin terbaiknya apa terbaik dari Pak terkait- Menteri? Kan Ada sudah solusi terbaik Yang dari ya kalau kita pertama tadi ya pengobatan untuk Mas Agus ini dulu prioritas ini. Beliau harus berhenti dari perdebatan yang tidak produktif, apalagi bertentangan dengan masalah yang harus segera diselesaikan, yaitu pengobatan Mas Agus Salim. pengobatan dari mana uangnya nanti langsung menggunakan itu atau seperti apa? Ya nanti kita bicarakan lebih jauh. Jadi kita jangan bicara soal itu dulu, tapi soal pembiayaan udah banyak yang mau membiayai, tetapi ingat bahwa donasi yang dikumpulkan itu diniatkan untuk membantu Mas Agus Salim. Tidak bisa kemudian diserahkan ke sana aja, gunakan untuk yang lain, tidak bisa, karena donasi itu memang sejak awal dikumpulkan untuk membantu Mas Agus Salim. Artinya akan diserahkan pada Agus nanti uang donasi itu atau seperti apa? Tergantung kesepakatan. Nanti tergantung kesepakatan, belum bisa kita sampaikan hari ini. Kita perlu mendengar dari Mas Densu dan Mbak Novi. Tapi aturan sendiri dari Kemensos seperti apa mungkin prosedurnya? Uang itu akan diserahkan kepada siapa nantinya? Artinya kan ini nggak berkepanjangan terus mediasi ketemu lagi. Nah, Loh, aturan makanya sekali lagi ketemu, sekali lagi ketemu, tidak akan berkepanjangan, sekali lagi ketemu. Berarti semuanya akan duduk barengin, Pak? Ya harus duduk bareng, sebentar lagi harus duduk bareng, harus islah berarti agenda selanjutnya untuk pertemuan untuk keduanya, Mas. pertemuan agenda selanjutnya. Difasilitasi oleh Kemensos gitu Bang. Ya kita fasilitasi oleh Kemensos. Untuk Kapan? Bang, apakah di Kemensos apa masih di Agus lagi? Nanti kita lihat lah tempatnya Tapi ya ya. sekarang masih di Novi ya uangnya. Ya belum kan, dengan Mbak Novi sama Mas Densu kan kita sudah ketemu. Insya Allah beliau juga sama, niatnya juga sama. Insya Allah lah nanti mau duduk bersama. Kalau kita kembali ke niat awal, Insya Allah semua mau duduk bersama. Tapi Pak Menteri tadi mungkin, Pak Menteri setuju nggak mungkin dengan permintaan pihak Agus atau kuasa hukumnya Bang Farhat? Apa mungkin keinginan dari Bang Farhat Abbas sendiri mengenai uang donasi itu? Ya itu nanti kan Mas Farhat tidak bicara lagi uang donasi, bicaranya adalah titiknya bahwa kita prioritas kepada Mas Agus Salim. Itu Pak Menteri, prioritasnya itu. Pak Menteri mungkin dari pihak donatur atau kuasa hukum dan donatur apakah nantinya akan dilibatkan? Masalahnya kan uang donasi ini diadakan polling ya, bahkan mau dimajukan ke pengadilan juga, itu apakah nantinya seperti apa nanti? Ya nanti kita lihat lebih lanjut ya. Tentu mudah-mudahan ya pertemuan ini nanti menjadi pesan kepada para donatur juga. Mudah-mudahan kembali ke niat semula. Saya yakin para donatur itu juga tulus semua, tulus dan spontan. Ketika Mas Densu atau mendengar pengumuman ada pengumpulan uang untuk pengobatan Mas Agus Salim, secara spontan itu mereka membantu untuk keperluan Mas Agus Salim. Jadi harus kembali ke situ. Dari Pak Menteri sendiri mungkin ada pesan nggak sih mungkin agar hal ini nggak terjadi lagi ke depannya mungkin? Kisru Ya. kepanjangan soal donasi mungkin hampir 2 bulan lebih ya mungkin. Ya maka itu ini kita ambil pelajaran. Pertama bahwa pengumpulan donasi itu ada ketentuannya dan harus ditaati oleh semua. Itu dulu yang pertama. Spontanitas bagus, membantu bagus, tapi aturannya harus diikuti. Kemudian di dalam pengumpulan itu juga ditentukan tujuannya. Jadi tidak semua hanya orang asal mengumpulkan untuk apa saja. Lihat kalau ada bencana dikumpulkan, ini untuk bencana di Aceh, ini untuk bencana di sana, kan jelas peruntukannya. Dan itu ada waktunya, hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai, harus mengajukan izin lagi. Begitu seterusnya. Nah ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta. Ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Oh artinya ada laporannya nanti. Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas. Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Oh gitu. Gimana Bang Farhat? Artinya nanti uang apabila sudah jelas kan. Enggak, artinya siap enggak artinya melaporkan uang yang akan digunakan nanti. Ya gini,
Karena ini jangan kayak ngajarin bebek berenang. Karena Pak Menteri udah memberi kisi-kisi gitu kan. Ya tinggal nanti kan tujuannya itu bagus. Iya. Ya masalah nanti kalau misalnya ya tahu lah maksudnya jangan juga iri kalau Agus dapat misalnya ongkosnya kecil tiba-tiba ada lebih kan yang niat awalnya. Dari awal dulu Novi udah bilang ya nanti kalau ada kelebihan dana bisa mungkin dibuatkan Agus untuk pekerjaannya kan tidak bisa kerja lagi. Mungkin bisa dibeli kendaraan buat dia yang murah-murah yang bisa dia bolak-balik Ya. atau mungkin dia bahkan Novi itu ngomong itu bisa diberikan kayak tempat yang bisa kosan bisa menghadirkan penghasilan buat dia. Dari awal ngomong gitu, bukan kita menguasai uang itu enggak gitu, malah Bang Alvin pun sanggup untuk membantu gitu ya. Tapi ya udahlah, saya nggak mau bicara gitu nanti ada yang panas banget. Pokoknya hari ini kita minimal hati saya udah damai deh. Gitu. Ketemu Pak Menteri ini doanya lu gara-gara pakai kopiah gitu. Mudah-mudahan saya pakai kopiah terus nih. Amin. Jadi udah ya jelas ya. Satu lagi Pak Menteri. Kapan akan kedua belah pihak ditemukan mungkin minggu-minggu ini atau berapa lama lagi Pak Menteri? Tergantung Pak Adi nanti Cari waktu lah. waktunya secepatnya lah, kita harapkan secepatnya ya harus selesai secepatnya pula kan. Insya Allah. Berapa lama kira-kira sebelum akhir tahun atau gimana Pak Menteri? Kalau Mas Densu bisa besok juga boleh. Kalau Mas Densu bisa ya Novi besok saya juga mau. Atau nanti malam ngopi. Gantung aja. Kalau saya ya, kalau Ini saya kabinet siap. Prabowo ini kalau bisa makin cepat makin bagus. Iya. Berarti tergantung dari pihak Novi dan Ya, Densus ya nanti Pak kita Menteri. hubungi lagi ya termasuk beliau juga kan beliau juga banyak urusan. Tapi kami prinsipnya secepatnya. Kapan Pak Andi? Monggo silakan. Pak Andi Nanti kapan Pak Andi rencananya? Ini justru ketiganya juga. Kita agendakan ya. kita agendakan secepatnya lah. Nggak akan terbuka ya Pak Gus? Pertemuannya akan terbuka? Iya terbuka, ya tertutup dulu setelah itu terbuka. Selalu begitu kan? Tapi ada yang WKI. Mudah-mudahan enggak. Insya Allah. Sekarang yang penting Mas Agus ini ya, Mas Agus. Jadi supaya publik juga tidak salah paham, Iya. semua tidak salah paham. Jadi untuk baik untuk semua lah. Ya cukup ya saya kira ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Pak Menteri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, terima kasih. Ya Mas Agus, terima kasih.